Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali pada program Renungan Malam GKPA Penjernihan Jakarta di hari Selasa 22 April 2025. Sebelum kita membaca dan renungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Dan di penghujung malam hari ini, kami akan kembali membaca sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti makna dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 8 ayat 16 sampai 24 di bawah perikop Titus diutus. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah yang mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi karena kesungguhannya yang besar, itulah ia pergi kepada kamu dengan sukarela. Bersama dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan yang kami lakukan, dan hasilnya yang sebesar ini. Karena kami memiliki pemikiran yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama mereka kami utus seorang yang lain lagi, yakni saudara kita, yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah rekanku yang bekerja bersama aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan kami atas kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini berlatar belakang akan rencana Rasul Paulus untuk melaksanakan penggalangan dana bagi jemaat Kristus di kota Yerusalem yang mengalami kesulitan ekonomi, pada saat yang sama juga mengalami bencana kelaparan. Rencana Paulus itu mendapatkan banyak dukungan dari jemaat-jemaat di Asia Kecil yang baru saja didirikan dan dibina dengan baik oleh Rasul Paulus. Akan tetapi, karena suatu permasalahan jemaat di Korintus dengan Rasul Paulus, jemaat di Korintus belum tergerak untuk memberikan bantuan kepada umat yang kudus di kota Yerusalem. Bagi Paulus, hal ini bukan hanya masalah tentang uang. Ini juga pertanda bagi mereka bahwa jemaat di Korintus belum diubah oleh Injil tentang Yesus mengenai kemurahan hati. Rasul Paulus kemudian mengirimkan surat mengenai 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian.
Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sungguh Allah Bapa terlebih dahulu yang mengasihi umat manusia, ciptaannya yang penuh dengan dosa ini. Oleh karena itu, karena sungguh besar kasih-Nya, Ia mengutus putranya yang tunggal Tuhan kita, Yesus, ke dunia ini. Yesus yang hidup dalam kemegahannya, rela datang ke dunia, merendahkan diri menjadi hina dan papa, menjadi miskin. Di dalam menjalani penderitaannya, Dia sungguh menderita dan bahkan rela mati di kayu salib guna menebus dosa umat manusia, agar kita yang percaya menjadi kaya karena boleh beroleh anugerah keselamatan yang dijanjikan Allah Bapa di surga. Hati Rasul Paulus tergerak agar jemaat di kota Korintus boleh diubah dan boleh menjalani kehidupan ini melaksanakan teladan kasih Kristus mengenai kemurahan hati di dalam kehidupan mereka berjemaat. Saudara-saudaraku yang terkasih, oleh karena itu Rasul Paulus kemudian mempersiapkan utusan, mempersiapkan tim terbaik, di dalamnya termasuk Titus yang merupakan rekan sekerja Rasul Paulus, beserta 2 orang rekannya, sebagai wujud transparansi untuk membantu penggalangan dana di tengah-tengah jemaat di kota Korintus, untuk membantu jemaat di kota Yerusalem yang dilanda bahaya kelaparan. Rasul Paulus merasa bersyukur karena hati Titus tergerak untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Dan Rasul Paulus pun bersukacita karena jemaat di kota Korintus telah bertemu dengan Titus beserta rekan sekerjanya, dan mereka menerima dengan baik pelayanan mereka. Sama seperti Paulus, Titus juga sungguh sangat mengasihi jemaat di kota Korintus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan nats renungan kita pada malam hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 16 sampai 24, kita menemukan beberapa sifat yang patut kita perhatikan guna membangun kepercayaan jemaat kalau kita mau menjadi pelayan-pelayan yang handal seperti Titus, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Yang pertama, para pelayan yang diutus atau yang ditugaskan harus melaksanakan dengan kesungguhan hati. Mereka harus merasa terpanggil dan terbeban untuk tugas tersebut. Yang kedua, dengan sukarela melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Mereka harus tidak merasa malu melakukan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Yang ketiga, mereka semua harus mempunyai reputasi yang baik di dalam jemaat. Bahkan mereka telah membuktikan diri dapat dipercaya dan mampu melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Yang keempat, gerejalah yang memilih dan memberikan tugas kepada mereka. Jadi mereka dipilih bukan karena ditunjuk oleh 1 atau 2 orang jemaat, tapi merupakan keputusan seluruh jemaat. Yang kelima, mereka direkomendasikan oleh orang yang mengenal dia dengan baik. Dalam kasus ini, Paulus merekomendasikan orang, yaitu Titus, yang akan ditugaskan oleh gereja. Contoh ini sangat menarik, karena Rasul Paulus sebagai seorang pemimpin rohani sangat berhati-hati dalam hal keuangan, agar tidak menjadi batu sandungan terhadap pelayanannya. Yang keenam, mereka yang dipilih telah terbukti mampu
rela dan siap bekerja sama dengan orang lain. Dan yang ketujuh, satu hal yang sangat penting ialah mereka melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bukan supaya dipuji orang, tetapi agar nama Tuhan dimuliakan. Rasul Paulus mengakhiri rekomendasinya dengan menyebut mereka sebagai teman sekerjanya untuk kemuliaan Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, melalui renungan pada malam hari ini, ada dua hal penting yang boleh kami catat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama-tama kita diingatkan akan teladan Kristus mengenai kemurahan hati. Allah sungguh baik, sungguh mengasihi kita semua umat yang berdosa ini. Karena Allah sendiri terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengutus putranya yang tunggal, yang rela mati di kayu salib agar orang-orang yang percaya kepadanya boleh beroleh anugerah keselamatan. Oleh karena itu, lakukanlah juga, sampaikanlah kasihmu, berbagi kasih kepada semua orang yang memerlukannya adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan sesuai dengan meneladani teladan Kristus tentang kemurahan hati. Yang kedua, membangun kepercayaan jemaat merupakan hal yang penting dalam pelayanan suatu gereja. Selain itu, adanya kerjasama dan respon yang baik dari jemaat sangat membantu dalam keberhasilan suatu pelayanan di gereja. Hal ini membuktikan dan merupakan suatu kunci yang sangat penting dalam melayani Tuhan. Kita perlu bekerja sama dengan setiap orang yang dipilih oleh gereja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan mereka. Ingatlah bahwa kita merupakan satu tubuh dan Tuhan telah menganugerahkan kita kasih karunia supaya kita mau dan mampu melayani Tuhan dan juga siap serta rela melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami baca, dan boleh kami renungkan pada malam hari ini. Terima kasih firman Tuhan mengingatkan kepada kami tentang kami juga harus meneladani teladan Kristus mengenai kemurahan hati untuk berbagi kepada semua orang yang memerlukan di dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berterima kasih melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Kami sungguh benar-benar boleh melihat contoh bagaimana Rasul Paulus memilih Titus dan rekan sekerjanya untuk sungguh-sungguh melayani pelayanan mereka di kota Korintus. Mereka menjadi pelayan-pelayan yang dapat dipercaya oleh jemaat di kota Korintus. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami melayani-Mu dengan penuh kesungguhan hati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh menjadikannya sebagai pelita dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.